Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan juga Ibu Arizona Mustikarini selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya, Taskia Al-Syabila, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Money Attitudes terhadap Persepsi Underreporting Tax Income dengan Tax Moral sebagai Variabel Moderasi. Dapat dilihat dari laporan APBN tahun 2022, perpajakan masih menyumbang kontribusi sebesar 77,46% dari total pendapatan terrealisasi sebesar Rp2.626,4 triliun. Akan tetapi, jika dilihat dari tax ratio atau rasio perpajakan Indonesia terhadap GDP, dalam waktu kurun 20 tahun terus melandai. Jika dilihat dari laporan APBN tahun 2022, tax ratio Indonesia memang telah mencapai 10,39%. Tetapi hal tersebut masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan standar internasional, yaitu berada pada angka 15%. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara melalui perpajakan belum optimal jika dibandingkan dengan urgensi kebutuhannya. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal. Dapat dilihat dari adanya pelaksanaan ketentuan pemeriksaan oleh otoritas perpajakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan belum dilakukan secara optimal, sehingga akan menjadi peluang yang sangat besar untuk melaksanakan tindak penggelapan pajak. Kemudian, dilihat dari tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak itu sendiri juga masih rendah. Jika dilihat dari laporan tahunan DJP pada tahun 2021, dari total wajib pajak terdaftar lebih dari 19 juta, SPT tahunan PPh yang dilaporkan baru mencapai 15.976.387 yang didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sekitar 14 juta. Jika dilihat, masih terdapat selisih antara wajib pajak terdaftar dengan wajib pajak yang melaporkan SPT. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang lebih banyak, maka hal tersebut menjadi potensi kepatuhan hingga penggelapan pajak yang juga akan semakin besar, sehingga diperlukannya rasio kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi. Kemudian, berbicara mengenai penggelapan pajak, indikator pengukuran yang sering digunakan dapat dilihat dari adanya selisih kurang antara kewajiban pajak rumah tangga yang terutang dengan apa yang dilaporkan secara penuh atau secara sukarela. Hal tersebut juga dapat disebut juga dengan underreporting tax income. Sikap wajib pajak terhadap uang atau disebut juga dengan money attitudes dapat menjadi mempengaruhi tindakan wajib pajak. Kemudian, faktor selanjutnya juga dapat dilihat dari adanya moral perpajakan atau tax moral wajib pajak yang dapat diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini, di mana masih banyak wajib pajak orang pribadi yang memiliki underreporting behavior, di mana mereka hanya melakukan pelaporan SPT tahunan sebatas untuk memenuhi kepatuhan formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Di mana juga mereka, wajib pajak orang pribadi, yang masih menganggap pelaporan SPT sebagai tindakan yang tidak penting, atau hanya sebatas melakukan pelaporan SPT sebatas pelaporan SPT nihil, di mana indikasi ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara profil perpajakan sesuai dengan SPT yang didaftarkan dengan profil ekonomi yang sebenarnya, atau disebut juga dengan tax gap. Meskipun tax gap tidak akan benar-benar dapat dihilangkan hingga 100%, tetapi Indonesia berpotensi untuk mengurangi tax gap sehingga dapat meningkatkan penerimaan perpajakan melalui kepatuhan perpajakan yang lebih baik. Dengan demikian, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana pengaruh sikap terhadap uang atau money attitudes terhadap persepsi etis underreporting tax income. Yang kedua, bagaimana pengaruh personal norma atau personal norms dalam sebagai moderasi dalam hubungan money attitudes terhadap persepsi etis underreporting tax income. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat atau berkontribusi baik bagi masyarakat, akademik, instansi, atau tempat memberi kerja, petugas perpajakan, dan juga pemerintah. Di mana dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada semua wajib pajak, terutama wajib pajak pribadi, bahwa dengan tidak melaporkan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk melaporkan pendapatan yang kurang dari jumlah sebenarnya, atau melakukan underreporting tax income, sudah termasuk atau mengarah pada tindakan penggelapan pajak yang merugikan negara. Kemudian dapat memberikan manfaat secara literatur, di mana diharapkan penelitian ini mampu berkontribusi sebagai bahan rujukan untuk melengkapi literatur mengenai perilaku perpajakan, khususnya dalam persepsi etis terhadap perilaku underreporting tax income yang termasuk dalam praktik penggelapan pajak di Indonesia. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai kepatuhan dan penggelapan perpajakan. Berbicara mengenai penggelapan pajak, untuk mengukur peluang adanya penggelapan perpajakan, dapat dilihat dari tingkat kepatuhan perpajakan yang belum optimal. Sedangkan, menurut pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, indikasi penggelapan pajak termasuk dengan tidak menyampaikan atau menyampaikan secara tidak benar SPT bagi wajib pajak dengan melaporkan secara tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar, termasuk sebagai indikasi penggelapan perpajakan. Yang sering dilakukan oleh wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, yaitu sering dilakukan tanpa disadari, yaitu adanya tindakan underreporting tax income.
Bagian selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, yang pertama underreporting tax income, yang merupakan salah satu bentuk masalah mengenai kepatuhan yang memiliki hubungan yang cukup erat dengan etika yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam melaporkan jumlah penghasilannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Horsley dan Pugsley, self-employment di Amerika Serikat melakukan underreporting income sebesar 30%. Sementara, pegawai, baik instansi pemerintah atau swasta, terutama yang di Indonesia, dengan adanya sistem withholding system, dinilai lebih rendah melakukan underreporting tax income. Akan tetapi, dengan adanya sistem self-assessment system juga dinilai akan jadi potensi yang cukup besar bagi wajib pajak orang pribadi untuk melakukan underreporting tax income. Selanjutnya mengenai self-assessment, di mana merupakan sistem yang memberikan otoritas secara penuh kepada wajib pajaknya untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan juga melaporkan perpajakannya. Namun, dengan adanya sistem tersebut juga dapat menjadi penyebab utama ketidakpatuhan, sehingga perlu diimbangi pemahaman pentingnya perpajakan sehingga mampu menciptakan voluntary compliance bagi seluruh wajib pajak, terutama bagi wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai underreporting tax income. Yang pertama, money attitudes. Menurut Ausu dan kawan-kawan, mengartikan money attitude sebagai mana individu dalam melihat, menilai, dan menghargai uang. Seiring dengan berjalannya waktu, indikator pengukuran profil individu terhadap uang itu semakin berkembang. Salah satunya menurut Ausu dan kawan-kawan melalui Money Attitude Scale, di mana dalam Money Attitude Scale ini merupakan salah satu pengukuran yang terdiri dari 6 dimensi pengukuran. Faktor selanjutnya mengenai tax moral. Tax moral sendiri diartikan sebagai sikap sekelompok atau keseluruhan populasi wajib pajak mengenai pertanyaan, pemenuhan atau pengabaian kewajiban perpajakan sebagai bentuk kesadaran kewajiban warga negara. Kemudian untuk meneliti terkait tax moral, menggunakan the Personal Tax Moral Scale atau PTMS, di mana hal tersebut mengklasifikasikan standar tax moral menjadi dua jenis, yaitu social standard atau normal kelompok sosial dan personal standard atau norma moral pribadi. Di mana dari hasil penelitiannya, Wenzel menemukan bahwa dari kedua jenis tax moral tersebut, personal norms memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis di mana untuk variabel independen terdiri dari money attitude yang dibentuk dari 6 dimensi konstruk yang membentuk, yaitu good, evil, achievement, budget, respect, dan freedom. Kemudian variabel independen ada persepsi etis underreporting tax income wajib pajak orang pribadi. Di sini dalam penelitian ini kami menggunakan variabel moderasi, yaitu tax moral, di mana kami menggunakan personal norms. Selanjutnya mengenai metode penelitian, di mana dalam penelitian ini memiliki desain penelitian kuantitatif deskriptif, dan juga penelitian ini menggunakan model penelitian second order construct, yang mana menjelaskan hubungan antara konstruk pada higher order atau disebut juga dengan second order dengan dimensi konstruk di bawahnya atau first order atau lower order. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner melalui platform Google Form. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini digunakan yaitu wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai dalam instansi pemerintah dan swasta di Indonesia. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, menggunakan metode simple random sampling dan snowball sampling untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh sampel dalam penelitian ini. Kemudian, karena memiliki lebih dari 7 konstruk, maka seharusnya minimal sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 150 sampel. Akan tetapi, karena keterbatasan peneliti dalam menjangkau seluruh wilayah dalam penelitian ini, maka hanya digunakan 102 sampel dengan pendekatan Central Limit Theorem. Kemudian, teknik analisis data menggunakan SAM PLS dengan bantuan software Smart PLS versi 4. Kemudian, penelitian ini menggunakan second order construct menggunakan pendekatan repeated indicator. Selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan, yang pertama deskripsi data, di mana dari 102 jumlah kuesioner yang disebarluaskan, semua kuesioner yang disebarluaskan dapat digunakan dalam penelitian ini. Kemudian dari karakteristik responden, di mana dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berada pada rentang usia 18 hingga 37, yaitu sebesar 53,92%, dengan didominasi oleh responden perempuan sebesar 40,20%, di mana dari 102 responden ini, 61,76% didominasi dengan responden pegawai swasta dengan persentase tertinggi rentang gaji di antara 1 hingga 5 juta sebesar 44,12%. Selanjutnya mengenai pengujian model pengukuran atau outer model, yang pertama validitas konvergen, di mana setiap indikator dalam penelitian ini dikatakan valid jika nilai autoloadingnya memiliki nilai lebih dari 0,7, di mana pada tahap pertama tersebut, pada tabel tersebut dapat dilihat masih banyak beberapa indikator yang belum memenuhi atau memiliki nilai autoloading yang lebih dari 0,7, baik pada bagian first order dan juga second order. Oleh karena itu, diperlukannya pengujian pada tahap kedua. Dapat dilihat pada pengujian tahap kedua ini, validitas konvergen masih terdapat beberapa indikator yang belum memiliki nilai autoloading lebih dari 0,7. Oleh karena itu, diperlukannya pengujian validitas konvergen pada pengujian tahap ketiga. Di sini, pada pengujian tahap ketiga, semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki nilai autoloading yang menunjukkan lebih dari 0,7. Oleh karena itu, instrumen pengukuran tersebut dikatakan valid. Kemudian,
Jika dilihat dari nilai average variance extracted atau AVE-nya, setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai AVE yang menunjukkan lebih dari 0,5, maka variabel tersebut dikatakan valid. Selanjutnya, pengujian validitas diskriminan menggunakan nilai crossloading, di mana nilai crossloading menunjukkan setiap indikator dari suatu variabel berbeda dari indikator di variabel lainnya. Kemudian, menggunakan nilai Fornell-Larker yang menunjukkan bahwa nilai AVE setiap konstruk memiliki nilai lebih tinggi pada konstruk itu sendiri dibandingkan dengan konstruk lainnya, di mana setiap indikator dan variabel yang memiliki nilai crossloading dan nilai Fornell-Larker yang lebih besar pada konstruk atau variabel itu sendiri menunjukkan bahwa korelasi konstruk atau variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan konstruk itu terhadap konstruk lainnya. Kemudian pengujian ini juga sudah termasuk pada pengujian lower order first order yang bentuk pada money attitude. Selanjutnya, pengujian model pengukuran yang ketiga yaitu uji reliabilitas, di mana setiap variabel tersebut memiliki nilai convex alpha dan composite reliability yang lebih besar daripada 0,7. Oleh karena itu, dimensi konstruk pada lower order dan konstruk pada higher order telah memenuhi syarat uji reliabilitas. Selanjutnya, pengujian model struktural atau inner model yang pada bagian pertama yaitu menggunakan koefisien determinasi yang dilihat dari nilai R-square, di mana dengan nilai R-square tersebut mengindikasikan bahwa yang pertama, money attitude sebagai variabel independen dalam penelitian ini dengan moderasi personal norms mampu menjelaskan variabel persepsi etis and reporting tax income dengan tingkat akurasi 63,9%, dan untuk 36,1% terpengaruh oleh faktor lain yang bukan variabel dalam penelitian ini. Kemudian juga untuk 6 dimensi konstruk pembentuk money attitude yaitu good mampu memberikan pengaruh sebesar 32%, diikuti FL 7,7%, achievement 79,5%, respect 77,9%, budget 8,1%, dan freedom 81,2%. Selanjutnya, untuk uji multikoliniaritas menggunakan nilai varian inflation factor atau VIF, di mana dari pengujian ini semua variabel memiliki nilai FIF tidak lebih dari 5. Selanjutnya, pengujian hipotesis menggunakan uji signifikansi dengan pendekatan two-tailed, di mana pada bagian pertama, yaitu first order construct yang membentuk money attitude sebagai second order construct, yang terdiri dari 6 dimensi construct yang pertama, yaitu good, evil, achievement, respect, budget, dan freedom, di mana dari ke-6 dimensi construct tersebut terbukti memiliki pengaruh secara signifikan dalam membentuk money attitude sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Bahkan dapat dikatakan dari 6 dimensi construct tersebut memiliki p-value yang bahkan kurang dari 0,001. Kemudian pada bagian variable of interest, pada pengujian hipotesis pertama, terbukti money attitude terhadap persepsi etis underreporting tax income terbukti berpengaruh secara signifikan dan memiliki pengaruh yang positif. Untuk personal norms terhadap persepsi etis juga terbukti berpengaruh secara signifikan, akan tetapi memiliki pengaruh yang negatif. Sehingga dalam pengujian personal norms yang memoderasi hubungan antara money attitude dan persepsi etis underreporting tax income, maka juga terbukti memiliki pengaruh yang secara signifikan memoderasi hubungan money attitude terhadap persepsi etis, tetapi dengan hubungan yang negatif dengan signifikansi dengan nilai tes statistik lebih dari 1,96 pada alpha 0,05. Sehingganya, pada penemuan pengujian hipotesis pertama, yaitu money attitude, terbukti memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap persepsi etis underreporting tax income wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut senada atau selaras dengan penelitian sebelumnya, yaitu seperti penelitian Owusu dan kawan-kawan, di mana menyatakan bahwa money attitude yang dimiliki memiliki implikasi dan signifikan terhadap persepsi etis yang dimiliki oleh individu. Kemudian pada penemuan pengujian hipotesis kedua, yaitu personal norm sebagai variabel moderasi antara hubungan money attitude terhadap persepsi etis underreporting tax income yang terbukti secara signifikan mampu memoderasi dengan pengaruh yang menurunkan hubungan antara money attitude dan persepsi etis underreporting tax income. Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu, seperti beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ALM dan Torgler, kemudian ada Wenzel, Henderson, dan Kaplan, yang menyatakan bahwa personal norms memiliki pengaruh terhadap perilaku wajib pajak, di mana semakin kuat standar personal, maka kepatuhan seorang individu terhadap perpajakan akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian juga hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Wenzel, di mana individu dengan personal norms yang kuat mengenai kejujuran dan moralitas perpajakan yang baik akan memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang baik pula. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini pada bagian pertama yaitu first order, di mana 6 dimensi construct first order yang terdiri dari good, evil, achievement, respect, budget, dan freedom, ke-6 dimensi tersebut terbukti membentuk second order construct money attitude secara signifikan. Kemudian untuk variable of interest atau variabel yang diuji pada penelitian ini, di mana pada pengujian pertama atau hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terbukti variabel money attitude memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi etis underreporting tax income. Kemudian untuk variabel moderasi personal norms
berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap persepsi atas underreporting tax income. Oleh karena itu, ketika personal norms dimasukkan sebagai variabel moderasi yang memoderasi hubungan antara money attitudes dengan persepsi etis underreporting tax income, maka variabel personal norms terbukti secara signifikan mampu moderasi dengan memberikan pengaruh yang menurunkan pengaruh antara money attitudes terhadap persepsi etis underreporting tax income. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.